warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yakni Ketua Yayasan Universitas Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alawa SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz BAMAG, dan yang saya hormati juga dosen pembimbing, yakni Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD. Dan perkenalkan, saya ialah Muhammad Yusuf Kusuma Wijaya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2 yang akan mempresentasikan tugas dari dosen yang berjudul Hadis sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam, definisi, urgensi, dan aplikasinya. Ringkasan penelitian ini ialah menjelaskan peran hadis dalam ekonomi Islam sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan hadis ini juga memberikan panduan moral dan hukum yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam konteks tantangan ekonomi modern, hadis juga menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membantu menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Latar belakang dari jurnal ini ialah menjelaskan pentingnya hadis sebagai sumber hukum dalam Islam yang memandu perilaku individu dan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran hadis dalam membangun sistem ekonomi syariah yang adil. Dan tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi bagaimana hadis dapat diterapkan dalam praktik ekonomi modern seperti saat ini dan menjawab tantangan-tantangan yang ada di era modernisasi seperti sekarang ini. Selanjutnya ialah kajian teoritis. Dalam kajian ini kita akan membahas kerangka teoritis yang mendasari pemahaman hadis sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam. Kajian ini juga mencakup definisi hadis dan perannya dalam sistem ekonomi syariah, serta hubungan antara nilai yang terkandung dalam hadis. Pertama ya, definisi hadis. Hadis memiliki beberapa kategori, termasuk hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan, yang masing-masing ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap peran hukum. Selanjutnya ialah urgensi hadis dalam ekonomi Islam. Hadis juga memiliki urgensi yang signifikan dalam ekonomi Islam karena memberikan panduan normatif dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ekonomi modern, banyak tantangan yang dihadapi seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan, dan praktek ekonomi yang tidak etis. Selanjutnya ialah peran hadis dalam sistem ekonomi syariah. Hadis berfungsi sebagai salah satu pilar dalam membangun sistem ekonomi syariah yang komprehensif. Dan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir juga tercantum dalam hadis yang mengarahkan pelaku ekonomi untuk menghindari praktek yang merugikan. Selain itu, hadis juga menekankan pentingnya etika bisnis seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Aplikasi hadis dalam praktek ekonomi. Dalam prakteknya, aplikasi hadis dalam ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, penerapan praktek bisnis yang etis, dan pembentukan kebijakan ekonomi yang adil. Banyak lembaga keuangan syariah dan perusahaan yang telah mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam operasional mereka, yang menunjukkan relevansi hadis dalam konteks ekonomi kontemporer. Kajian teoritis ini menunjukkan bahwa hadis memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konten. Metode ini dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai peran hadis dalam ekonomi Islam, serta untuk menganalisis literatur yang relevan terkait topik tersebut. Adapun langkah-langkahnya ialah yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui satu, studi pustaka, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi yang membahas hadis dan ekonomi Islam. Yang kedua ialah dokumentasi hadis.
mengidentifikasi dan mengkaji hadis-hadis yang telah relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan, larangan riba, dan tanggung jawab sosial. Dan hadis ini juga diambil dari kitab-kitab yang diakui keabsahannya. Analisis konten. Data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kategorisasi. Mengelompokkan hadis-hadis yang ditemukan berdasarkan tema atau prinsip ekonomi yang diusung seperti transaksi etika bisnis dan keadilan sosial. Terus interaksi, menganalisis makna dan implikasi dari hadis-hadis tersebut dalam konteks ekonomi Islam, yang mana hal ini melibatkan penafsiran yang mendalam terhadap teks hadis serta mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi saat ini. Selanjutnya adalah perbandingan. Membandingkan perspektif hadis dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada, serta dengan praktek ekonomi modern seperti saat ini, bertujuan untuk memahami relevansi hadis dalam konteks kontemporer. Selanjutnya ialah validasi data. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan satu, triangulasi sumber, yang mana meng-cross-check informasi dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data yang telah diperoleh. Dan yang kedua ialah ulasan ahli, meminta pendapat dari pakar-pakar yang sudah berpengalaman di bidang ini. Kemudian selanjutnya ialah penyajian hasil. Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi yang mencakup temuan utama terkait peran hadis dalam ekonomi Islam, serta rekomendasi untuk praktek ekonomi yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini, kami akan menyajikan hasil penelitian kami tentang peran hadis sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam, serta membahas implikasi dari temuan tersebut. Yang pertama, identifikasi hadis yang relevan. Dari analisis yang dilakukan, sejumlah hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam berhasil diidentifikasi. Beberapa di antaranya mencakup satu, larangan riba. Hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu melarang terhadap praktek riba yang merupakan salah satu prinsip dalam ekonomi syariah. Yang kedua ialah keadilan dalam bertransaksi. Hadis yang menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi yang berfungsi untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga ialah tanggung jawab sosial. Hadis yang mendorong individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan membantu mereka yang membutuhkan, menunjukkan nilai-nilai sosial Islam ekonomi. Selanjutnya ialah pembahasan. Relevansi hadis dalam ekonomi kontemporer. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hadis memiliki relevansi yang kuat dalam konteks ekonomi modern. Misalnya larangan riba yang menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Hal ini dapat juga diterapkan untuk mengatasi masalah hutang yang berlebihan dalam masyarakat saat ini. Dan selanjutnya ialah implikasi praktis. Dari hasil analisis, terdapat implikasi praktis yang signifikan bagi pelaku ekonomi. Pertama, lembaga keuangan syariah dapat lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis dan pengembangan produk dan layanan keuangan. Misalnya, mereka dapat mengenalkan produk yang bebas riba dengan fokus pada pembiayaan yang lebih adil. Selanjutnya ialah tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam di kalangan pelaku bisnis dan masyarakat umum. Data penelitian di atas juga menunjukkan bahwa hadis memiliki peran penting sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis, diharapkan praktek ekonomi dapat menjadi lebih adil dan etis. Selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah penelitian ini telah menggali peran hadis sebagai landasan normatif dalam ekonomi Islam dengan fokus pada definisi, urgensi, dan aplikasinya dalam konteks ekonomi modernisasi seperti saat ini.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik. Pertama, signifikasi hadis. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran dan memberikan panduan etika dan norma dalam praktik ekonomi. Hadis-hadis ini diidentifikasi menunjukkan nilai-nilai penting seperti larangan riba, keadilan dalam bertransaksi, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ialah relevansi dalam konteks modern. Hadis ini juga memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis dapat diintegrasikan dalam praktek bisnis dan keuangan, memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya ialah berimplikasi praktis. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hadis dalam ekonomi dapat meningkatkan keadilan dan transparansi dalam bertransaksi, serta mendorong tanggung jawab sosial di kalangan pelaku ekonomi. Adapun tantangan implementasi, meskipun ada banyak manfaat, tentu ada juga tantangannya, terutama terkait pemahaman yang bervariasi tentang aplikasi hadis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hadis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hadis, diharapkan praktek ekonomi dapat lebih sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.